Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 34803482 Bab 3480 Stone Steps Prohibition. Haha, apakah kamu masih tertarik untuk berdebat di sini? 8 prestasi di puncak gunung ini adalah Yaochi. Master senior baru saja berbicara. Pertama, pergi ke Yaochi untuk bertemu para penonton. Ada hadiah besar. Kamu dapat terus mengobrol jika kamu ingin tinggal. Pokoknya saya ini akan menjadi langkah maju. Long Batian tertawa nyengir, dan dengan cepat bergegas ke tangga batu giok putih di depan, dan akan bergegas ke puncak gunung di pertama kalinya. Di antara 5 pembudidaya surgawi, ia adalah satu-satunya yang paling sedikit terluka. Dalam hal kecepatan, ia tidak akan kalah dari pembudidaya lainnya. Long Batian cepat-cepat datang ke depan tangga batu gerbang gunung, melompat maju, mencoba melintasi ratusan anak tangga. Tanpa diduga, ketika kaki Long Batian hanya berjarak 100 meter dari tanah, kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar dari ruang di atas tangga batu, yang dipaksa pada tubuh Long Batian. Long Batian ditekan oleh kekuatan besar di atas angkasa, tubuhnya terguncang, dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Ledakan. Setelah Long Batian mendarat dengan kakinya, dia mengeluarkan suara meredam yang keras, dan lapisan batu dan tanah di bawah kakinya patah menjadi lubang besar, membuat seluruh kaki gunung mengaum. Mendesis. Sebagian besar tubuh Long Batian terkubur di tanah, dan kekuatan mengerikan mengguncang seluruh tubuhnya dengan darah dan darah, tubuhnya sama menyakitkannya seperti sobek, dan wajahnya membumi. Melihat ekspresi malu dari Long Batian yang dikubur hidup-hidup, rahib iblis berwajah 1000 itu mencibir seperti gloat bodoh. Senior itu memberi kita waktu setengah jam, dan dia tahu itu tidak mudah untuk mendaki gunung dengan kakinya. Kalau tidak, bagaimana itu bisa memberi kita begitu banyak waktu? Ketika para beku surgawi lainnya melihat ini, mereka tidak dapat tidak menunjukkan warna yang berbeda. Mata Landen Sen menyusut. Dia sudah menebak sebelumnya, tapi dia tidak berharap kekuatan menahan diri pada langkah batu ini begitu kuat sehingga bahkan para pembudidaya tingkat surgawi abadi seperti naga Batian hancur. Beku jahat berwajah 1000, kamu benar-benar tidak sakit punggung sambil berdiri dan berbicara, jangan naik ke sana. Long Batian menjadi geram, dan dengan cepat naik dari lubang tanah, meringkuk dengan aura berdarah, dagingnya menggembung, nadinya kasar, dan dia melangkah di tangga batu giok lagi. Ketika Long Batian melangkah ke tangga batu dengan jujur, kekuatan menahan diri tampaknya menghilang. Apa? Long Batian sendiri tidak mengharapkannya, dia terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, dan berjalan menaiki batu langkah demi langkah. Setelah berjalan lebih dari 10 langkah, ekspresi Long Batian menjadi aneh lagi, dan kecepatannya melambat sedikit. Melihat Long Batian menginjak anak tangga batu dengan aman dan mendaki ke puncak gunung, semua pembudidaya surgawi tampak terkejut. Landen Sen diam-diam menganalisis bahwa langkah batu yang mengarah ke puncak gunung ini harus dilarang untuk melarikan diri dari langit, jika tidak Long Batian tidak akan menderita begitu banyak pengekangan dan penindasan ketika ia mencoba untuk menyeberangi langkah-langkah dari awal. Sepertinya tidak ada jalan pintas untuk mendaki puncak gunung, Anda hanya bisa memanjat batu selangkah demi selangkah. Ledakan. Biksu berwajah 1000 mengurangi warna ejekan, bergegas ke tangga batu dengan kecepatan penuh, dan mengikuti tiran naga. The Sun Moon Old leluhur bergegas menaiki tangga batu dengan 1000 biksu setan berwajah hampir pada saat yang sama. Keciut. 2 pembudidaya surgawi lainnya juga tidak ingin membuang waktu, mereka mengikuti biksu iblis dengan 1000 wajah dan leluhur matahari dan bulan. Ayo pergi juga. Landen Sen mengedipkan mata pada Lansianer dan Raja berkepala 9. Ketiganya juga bergegas menaiki tangga batu dan mengikuti 5 biksu surgawi. Ketika ia pertama kali melangkah ke langkah batu pertama, Landen Sen pada dasarnya memahami apa yang sedang terjadi, sedikit isapan dari langkah batu, yang dengan kuat menekan orang di atasnya. Ketika beku itu melangkah ke tangga batu, dagingnya seolah-olah telah ditekan oleh gravitasi, jelas lebih berat. Saat Anda menaiki tangga batu, pengisapan dari tangga batu menjadi lebih dan lebih berat, dan kakinya sedalam tenggelam dalam rawa, membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengambil langkah. Semakin tinggi langkah batu, semakin besar daya isapnya. Gunung suci Tianqi besar atau kecil, dan tangga batu untuk mendaki adalah puluhan ribu. Sulitnya mendaki gunung ini bisa dibayangkan. Setelah kejutan awal, 5 pembudidaya surgawi di depan juga memahami ini, dan mereka hanya bisa menggunakan kekuatan magis mereka untuk melawan penghisapan dari tangga batu, berusaha menjadi yang pertama untuk mencapai puncak gunung dan mendapatkan hadiah besar yang dijanjikan oleh pembudidaya misterius. Setelah Dragon Batian di garis depan melintasi 5 atau 6.000 langkah batu dalam satu napas, kecepatannya mulai melambat, dan banyak keringat muncul di dahinya. Meskipun luka Long Batian relatif kecil, dia cukup junior, dan dia telah memasuki ranah surgawi abadi selama kurang dari 1 juta tahun, dibandingkan dengan leluhur matahari bulan atau bahkan biksu berwajah 1000 yang mencapai ranah peri surgawi sedini 20 juta tahun yang lalu. Menguasai.
Biksu berwajah seribu berwajah di belakang perlahan-lahan menyusul Long Batian, jejak lelucon melintas di matanya. Oh sial. Long Batian melihat sekilas biksu berwajah seribu di belakang ratusan anak tangga batu, dan tidak bisa tidak mengutuk dalam hati. Ususnya semua menyesal. Dia sudah tahu ini sejak lama. Dia seharusnya tidak menggunakan kekuatan gaib yang memperkuat tubuh fisik sejak awal. Kekuatan gaibnya bertahan untuk waktu yang terbatas, dan dia pasti tidak akan bersikeras untuk mencapai puncak gunung. Biksu berwajah seribu itu melihat kemunduran Long Batian, tetapi tidak terburu-buru, mempertahankan kekuatan fisik dan energinya, dan perlahan-lahan mendekati Long Batian. Segera di belakang biksu berwajah seribu itu adalah Kong Lun, dan di bawahnya adalah Tuan Ular, dan biksu surgawi terakhir adalah Sunyu Patriark. Tubuh fisik leluhur Sunyu terluka parah, darah masih berdarah dari lengan yang patah, dan energi aneh melonjak dari luka itu. Tampaknya akan sulit untuk menjadi lebih baik untuk sementara waktu. Tubuh manusia adalah susunan besar yang alami, kurangnya lengan dan kaki berarti susunan besar tidak memiliki komponen yang diperlukan, dan stabilitas terikat menjadi jauh lebih buruk. Leluhur Sunyu secara fisik terluka sedemikian rupa, itu baik untuk dapat bersaing dengan 4 pembudidaya surga di depan. 4 pembudidaya surgawi di depan mereka tidak bermaksud memberi petunjuk kepada nenek moyang matahari dan bulan. Sebelumnya, itu karena nenek moyang matahari dan bulan memang kuat, sehingga para pembudidaya surga melihat ekspresinya dan fokus padanya. Sekarang Sun Moon Patriark terluka seperti ini, efektivitas tempurnya diperkirakan lebih rendah daripada Dragon Batian terburuk. Semua biksu tidak melepaskan kentut, sama seperti jika mereka belum melihatnya. Ini adalah kasus di dunia pemahaman. Tidak ada arang di salju, hanya tembok yang jatuh dan semua orang menghancurkannya. Nenek moyang matahari dan bulan tampak seperti sumur kuno, mempertahankan posisi kelimanya dan bergerak maju dengan mantap. Landen Sen mengikuti leluhur Ryue, berjuang dengan mantap dan merasa baik. Bahkan, dengan kekuatan fisiknya, ia dapat mempercepat 2 atau 3 kali, dan setidaknya melampaui 3 biksu surgawi dalam 1 menit untuk bersaing untuk tempat pertama dan kedua. Alasan mengapa Landen Sen tidak melakukan ini adalah karena tidak ada manfaatnya. Jika Anda melampaui semua orang sekarang, maka Anda telah menjadi sasaran kritik publik. Siapa tahu di paruh kedua perjalanan pendakian, beku surgawi di belakang akan membuat trik. Selain itu, tangga batu masih panjang, akan sulit untuk mencapai 1/3, atau bahkan 1/5 dari jarak dari tujuan, dan kecepatan para beku abadi ini tidak jauh lebih cepat. Selama dia menangkap peluang, dia masih bisa melampaui semua orang. Landen Sen tidak terlalu tertarik pada hadiah yang dijanjikan oleh penggagas pesta persik datar, tetapi jika dia bisa tiba di Yaochi untuk pertama kalinya, dia dapat mengambil cahaya utara yang terkandung dalam air suci Yaochi sebelum para biarawan surgawi. Tujuan Bab 3481 Secret Mountain Fight. Berjalan melewati 5 atau 6.000 anak tangga batu, dan sampai pada posisi dekat perut gunung. Landen Sen sudah bisa merasakan beban dari tubuhnya. Wajah Lan Xianer memerah dan keringat meneteskan keringat, dan kakinya yang ramping bergetar sedikit, tampaknya mencapai batas. Gadis Xianer, jangan tunggu, cepatlah ke tubuh fisikku. Landen Sen meluncurkan transmisi suara ke arah Lan Xianer di bawah. Maaf, kekuatan Xianer yang rendah, aku tidak bisa banyak membantu Brother Sen. Mengetahui situasinya, Lan Xianer menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Alasan mengapa dia memanjat dengan Landen Sen terutama karena dia khawatir bahwa para biksu lain, terutama guru dari lembah bipolar, Kong Lun, akan terganggu oleh Landen Sen, dan dia mungkin bisa membantu sedikit di sisinya. Tetapi dalam situasi ini, bahkan jika dia memiliki hati, dia tidak bisa membantu Landen Sen lagi. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Landen Sen menggelengkan kepalanya, merasa cukup emosional di dalam hatinya. Lan Xianer memperlakukan dirinya terlalu baik dan membuatnya merasa berhutang. Lan Xianer tidak menyia-nyiakan waktu Landen Sen, dan berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke tubuh Landen Sen. Setelah terus berjalan untuk sementara waktu, Raja berkepala 9 di belakang tidak bisa menahannya lagi. Kakinya sangat berat, dan kecepatan pendakiannya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Dia membuka jarak ratusan langkah batu dari Landen Sen. Setelah Raja berkepala 9 bersikeras mencapai batas, tulang seluruh tubuhnya retak dan dia tidak bisa menahannya. Dia hanya bisa menyerah, dan tersenyum pahit pada transmisi suara Landen Sen di atas. Saudara Sen, adik lelaki itu memiliki kemampuan terbatas. Tidak bisa pergi denganmu pergi. Saya berharap yang terbaik dan sukses untuk Saudara Sen. Landen Sen sedikit mengangguk dan terus berjalan. Memanjat ke perut gunung, Dragon Batian berada di posisi pertama, berkeringat deras, langkahnya menjadi sangat berat, dan darah yang diselimuti seluruh tubuhnya mulai mencerahkan dan menggelap, dan akhirnya, ledakan, berubah menjadi 0. Kekuatan sihir penguatan fisiknya telah melewati batas waktu, otot-otot yang menggembung telah kembali normal, bentuknya lebih kecil, dan kecepatan pendakian mulai melambat secara signifikan. Long Batian, kurasa kamu juga lelah.
Kenapa kamu tidak beristirahat di sini sebentar dan membiarkan biksu tua itu menggantikanmu? Biksu berwajah seribu melirik Long Batian, yang melambat dari atas, dan berkata dengan sarkastis. Dia kurang dari 100 langkah batu dari naga batian di atas. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Long Batian dalam suasana hati yang buruk. Biksu berwajah seribu berbicara dengan dingin dan tidak menempatkan dirinya di matanya. Ini benar-benar membuat Long Batian marah. Dia sangat tidak mau dan tidak berniat untuk meninggalkan tempat pertamanya. Posisi. Biksu berwajah seribu itu bukan janggut yang bagus. Melihat hal-hal penting Long Batian yang berani berteriak pada dirinya sendiri, cahaya tajam melintas di matanya, dan dia menyeringai, menarik. Begitu suara itu jatuh, rahib iblis berwajah seribu itu bersinar dengan cahaya ungu misterius, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, tetapi waktu 10 napas datang ke beberapa langkah di belakang Long Batian, mencoba memaksakan terobosan. Long Batian ditekan dengan tergesa-gesa, mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan spiritual kacau di tubuhnya, dan mengucapkan teriakan nyaring, langkah ketujuh, naga api-api merah. Tiba-tiba, hantu kepala naga merah besar tiba-tiba muncul di belakang Long Batian. Hantu kepala naga membuka mulutnya dan memuntahkan naga api setinggi 1000 kaki, membawa api yang mengepul, dan menelannya ke arah biksu iblis berwajah seribu itu. Tunggu saja keterampilan burung hering, jadi aku malu untuk memamerkannya. Biksu berwajah seribu itu menunjukkan sedikit penghinaan di sudut mulutnya, dan berteriak dengan tajam, cahaya sang Buddha bersinar. Pada saat ini, di belakang biksu berwajah seribu itu mengembun sebuah hantu Arhat. Arhat menyatukan tangannya, dan cahaya Buddha warna-warni yang mempesona keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang pertahanan. Ledakan. Naga api menabrak hantu Lohan, membuat suara keras seperti bumi dan bumi. Api membakar menyapu, dan 3 pembudidaya surgawi yang masih berjalan di bawah merasakan sensasi panas di udara. Setelah suara ledakan berlangsung selama beberapa tarikan napas dalam waktu singkat, perlahan-lahan cahaya itu menyatu, dan cahaya Buddha yang menakjubkan yang dilepaskan oleh hantu Lohan dengan mudah menahan serangan naga api. Rusak. Biksu berwajah seribu itu menyeringai. Hantu Arhat di belakangnya melambaikan tangan keemasan dan mengenai hantu kepala naga yang muncul di belakang Long Batian dengan kecepatan kilat. Kekuatan yang bergelombang menghancurkan kepala naga. Dewa yang memecah tiran naga melalui. Melihat bahwa kepalan yang dilemparkan oleh Lohan Suying hampir hancur, Long Batian ngeri, dan dengan buru-buru mengorbankan palu godam emas, dan meledak menuju kepalan Lohan Suying. Ledakan. Guncangan hebat bergema di seluruh dunia, sejumlah besar cahaya keemasan dan cahaya Buddha terjalin dan bertabrakan, membuat ledakan yang mengerikan. Bagaimanapun, Long Batian masih sedikit lebih rendah, dan tubuhnya terguncang tidak stabil. Biksu berwajah seribu mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk melewati tubuh Long Batian, dan meminjam kekuatan kasar Arhat Suying untuk menghancurkan Long Batian dengan pukulan. Apa? Long Batian tidak stabil dan jatuh dari tangga batu, berguling-guling seperti batu yang meledak. Untungnya, tangga batu di sepanjang jalan penuh dengan isapan yang kuat. Setelah Long Batian menurunkan ratusan anak tangga batu, dia berhenti, menstabilkan sosoknya dengan susah payah, dan bangkit. Melihat bahwa biksu berwajah seribu telah menggantikan tempatnya dan telah memimpin ratusan anak tangga batu dalam satu tarikan napas, Long Batian meraung dengan wajah galak, biksu iblis tua, aku membuatku jengkel, dan kamu tidak punya buah yang baik. Teknik abadi tahap ke-7, Giant Golden Arrow. Long Batian membentuk segel aneh dengan tangannya, dan cahaya merah memancar dari punggungnya, berubah menjadi panah api yang tak terhitung jumlahnya, seperti meteor yang menembaki bulan, terbang menuju rahib iblis berwajah seribu di atas. Ini benar-benar hantu. Aku tahu itu, dan kamu harus diusir dari Gunung Suci. Melihat panah api kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk, biksu berwajah seribu berteriak dengan marah, hantu Arhat di belakang tangannya menggenggam tangannya, dan terus melepaskan cahaya Buddha berwarna-warni untuk menahan kekuatan panah api. Bum bum bum. Suara ledakan berlanjut. Meskipun biksu berwajah seribu itu tidak takut dengan serangan Long Batian, dia kesulitan bergerak maju dan wajahnya menjadi sedikit jelek jika dia harus menahan serangan ini. Mengambil keuntungan dari pertarungan pribadi antara keduanya, 3 pembudidaya surga di belakang berhasil menyusul Long Batian. Long Batian tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengambil keuntungan dari tempat pertama, dan dia tidak bisa menyinggung para rahib surgawi lainnya di gunung yang kacau, jadi dia hanya bisa melepaskan ketiga rahib surgawi berturut-turut. Konglun, Lord Snake, dan Sunyu Patriark, 3 biksu surgawi, melangkah melewati Long Batian dan mendekati biksu iblis berwajah seribu itu. Ekspresi biksu iblis berwajah seribu itu sangat suram. Dia tidak ingin lagi terjerat dengan naga batian, jadi dia mengeluarkan mantra peri emas dari cincin penyimpanan, menghancurkannya di tempat, dan berteriak keras, pesona Raja Sejati Tianyu, sekarang. Begitu raungan itu jatuh, sejumlah besar rune emas mengalir keluar dari jimat peri yang rusak, seperti belatung tarsal, menembus ke dalam tubuh biksu iblis berwajah seribu itu.
Saya melihat penampilan biksu berwajah seribu, sebuah baju besi emas secara bertahap terkondensasi di permukaan tubuh, dan sebuah tombak terkondensasi dari rune emas ditambahkan ke tangan kanannya. Setelah perubahan bentuk yang menakjubkan, biksu berwajah seribu itu mengabaikan serangan naga batian, berkelebat dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, bergegas berjalan di sepanjang tangga batu, dan mengibaskan 3 pembudidaya surgawi yang mengikuti dengan kecepatan luar biasa. Bum bum bum. Serangan Dragon Tyrant mendarat di armor pertempuran emas di permukaan biksu iblis berwajah seribu itu, membuat suara gemuruh yang menusuk dan berderak, tetapi semua kekuatan armor pertempuran ditentang. Bab 3482 Angry Blood Dragon. Jimat Tian Yu True Monarch yang digunakan oleh para biksu berwajah seribu adalah jimat peri kelas atas yang sangat langka. Pesona ini adalah kutukan Raja Benar Tian Yu, yang diciptakan oleh Raja Sejati Tian Yu dalam 4 orang bijak Arktik. Yang disebut 4 orang bijak kutub utara adalah Dewa Pelindung Surgawi, yang statusnya lebih tinggi dari Jenderal Bintang dan yang kedua dari 4 Tuan Surgawi Agung. Patut disebutkan bahwa keempat orang suci dari langit Arktik adalah Tuan Sejati Tianpeng, Tuan Sejati Tian Yu, Tuan Sejati Yisheng, Tuan Sejati Memberkati. Tian Yu True Monarch berada di peringkat kedua di antara 4 orang suci, dengan tingkat kekuatan yang tinggi, dan memiliki basis kultivasi yang kuat untuk mencapai ranah peri Luo Jin besar. Biksu yang telah melemparkan kutukan Tian Yu True Monarch dapat memanggil tubuh roh prajurit Dewa Tianhe untuk dimiliki, sehingga kemampuan fisik biksu itu melonjak, dan dapat memperoleh kekuatan tempur dan kemampuan pertahanan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Tentu saja, kutukan Tian Yu True Monarch yang menggunakan jimat abadi sebagai pengangkutnya jauh lebih rendah daripada kutukan sebenarnya Tian Yu True Monarch, tetapi ini sangat efektif untuk para biksu Tianxian. Mengandalkan tubuh roh prajurit Dewa Tianhe, biarawan iblis dengan 1000 wajah melonjak, hampir mengabaikan serangan naga batian. Long Batian masih enggan, dengan panik menggunakan kekuatan magis untuk menyerang biksu berwajah seribu itu, dan berteriak dengan provokatif, keledai botak tua berwajah seribu, jangan lari jika kau punya kemampuan, datang dan putuskan hasilnya dengan Lao Su. Si biksu berwajah seribu meledak ke dalam kemarahan, dan meraung, Long Batian, Anda masih ingin berurusan dengan beku dengan limbah semacam ini. Saya menyarankan Anda untuk menyelamatkannya. Biksu itu terlalu malas untuk terbiasa dengan Anda, kalau tidak, ia hanya mati kau. Jangan malu, keledai botak tua, jangan pikir aku tidak tahu berapa banyak katis yang kamu miliki, datang dan bunuh aku jika kamu memiliki sejenis. Long Batian mencibir lagi, dan terus berteriak. Apakah kamu pikir aku berani? 1000 wajah setan wajah Mong pucat, dia akhirnya kewalahan oleh seruan Long Batian, membalik tangannya dan mengangkat tombak langit di tangannya, mengarah ke naga batian di bawah, matanya mengungkapkan niat membunuh, bersulang dan jangan makan anggur berkualitas. Long Batian, jangan lupa sekarang Anda adalah orang pertama yang bertindak, jangan menyalahkan beku itu karena kejam. Lebih baik bagi orang bodoh seperti Long Batian untuk mati, dan itu akan menyelamatkannya dari kesulitan. Memanggil. Dalam sekejap, biksu berwajah seribu itu mengecam tombak surgawi di tangannya. Tombak surgawi ini bukan entitas, tetapi sebuah badan energi yang dibentuk oleh filamen emas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika itu bukan hal yang nyata, tombak surgawi ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi, dan ujung tombak melepaskan cahaya yang sangat emas dan tekanan spiritual yang menakutkan, yang membuat orang berdebar dan ketakutan. Saya melihat tombak surgawi terbang ke bawah dengan cahaya keemasan menyilaukan, membuang ekor emas panjang, dan memukul tiran naga di bawah dengan kekuatan mengguncang langit dan bumi. Seluruh tubuh Long Batian didirikan, dan tidak peduli seberapa impulsifnya dia dapat meramalkan bahwa kekuatan pukulan ini tidak akan terbayangkan. Long Batian membalikkan tangannya untuk menawarkan bakler emas, tetapi dia masih belum memiliki dasar hatinya, matanya dengan cepat mengunci Landen Sen di bawah, dan transmisi suara berkata, Dawis Landen Sen, tolong bantu Long lengan tertentu untuk memblokir serangan ini. Landen Sen pura-pura tidak mendengar, sengaja memperlambat kecepatan perjalanan, dan menjaga jarak dari Long Batian. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara Long Batian dan biksu iblis berwajah seribu. Melihat bahwa Landen Sen tidak peduli dan sama sekali tidak bermaksud untuk membantu dirinya sendiri, Long Batian menjadi marah dan hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Teknik abadi surgawi tingkat 8, naga yang mengamuk. Long Batian mengeluarkan raungan yang menakutkan dari mulutnya, dan lapisan-lapisan darah keluar dari seluruh tubuhnya. Gelombang besar udara melonjak ke seluruh tubuhnya, dan momentumnya naik. Di kamar mandi yang berdarah, tubuhnya melonjak, dan banyak sisik berwarna darah muncul di sekujur tubuhnya. 2 tanduk naga hitam tiba-tiba muncul dari dahinya, dan kepalanya menjadi kepala naga jahat. Dalam sekejap, Long Batian berubah menjadi bentuk setengah manusia dan setengah naga, dengan lapisan darah di sekujur tubuhnya. Tubuh Dragon Overlord adalah alien roh sejati, dan ada jejak kekuatan darah binatang penyihir kuno, Earth Abyss Blood Dragon. Di bawah krisis, ia dapat menampilkan kekuatan gaib, naga darah furious, dengan membakar esensi dan darah hidupnya, sehingga kekuatan, pertahanan, dan bahkan kecepatannya melonjak hingga 5 atau 6 kali lipat dari aslinya.
Melihat tombak senjata langit terbang masuk, tiran naga itu meraung, berubah menjadi bentuk setengah naga, dan bola cahaya berwarna darah terkondensasi di tengah tanduk naga hitam di atas kepalanya, mengandung energi destruktif yang tak terlukiskan. Ledakan. Setelah bola cahaya berwarna darah membengkak ke tingkat tertentu, itu terbang dengan ganas, dan menabrak langit tombak dengan kecepatan kilat. Ledakan. Bola cahaya berwarna darah menghantam tombak prajurit langit dan meledak secara langsung, meledak dengan gemuruh yang menggelegar, langit darah menerangi seluruh perut gunung, dan energi yang mengerikan berdampak di sekitar. Sambil melihat leluhur matahari dan bulan dan 3 pembudidaya langit lainnya menyaksikan pertunjukan itu, mereka tidak lupa untuk membuka penghalang pertahanan untuk menahan dampak energi ledakan ini. Landen Sen juga memanfaatkan perisai rune yang dikondensasi oleh 9 revolusi segel Dharma untuk menahan dampak cahaya darah. Setelah satu pukulan, kekuatan gaib naga batian melarutkan sebagian besar kekuatan tombak senjata surgawi, tetapi ia masih tidak bisa sepenuhnya menahan tombak ini dan terkena tombak senjata surgawi di bahu kanannya. Engah. Tombak prajurit langit jatuh jauh ke dalam bahu kanan Long Batian, darah keluar seperti air mancur, dan sejumlah besar cahaya kemasan melonjak dari ujung tombak memutar bahu kanan Long Batian ke lubang darah yang mengerikan dan menakutkan. Sangat disayangkan bahwa energi tombak surgawi terbatas. Setelah mengenai bahu kanan Long Batian, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan, gagal merusak Long Batian lebih lanjut. Oh sial. Biksu berwajah 1000 di atas mengutuk ke dalam, ekspresinya suram. Dia bisa melihat bahwa Long Batian telah menggunakan teknik rahasia vitalitas yang merusak diri sendiri untuk memblokir pukulan tombak surgawi. Sebagai contoh, hari ini tombak telah ditembak, biksu berwajah 1000 tidak memiliki serangan jarak jauh yang lebih efektif, dan teknik rahasia yang digunakan oleh naga batian tidak hilang. Biksu berwajah 1000 hanya dapat menekan niat membunuh di dalam hatinya dan beralih ke puncak gunung suci Tianqi. Berjalan melalui. Dia tidak bisa lagi membuang waktu berurusan dengan idiot Long Batian. Kutukan Tianyu True Monarch memiliki waktu efek yang terbatas, dan dia harus memanjat ke puncak gunung sebelum energi mantra menghilang, jika tidak semuanya akan gagal. Bagaimanapun, Long Batian telah dipukul dengan keras dan tidak bisa mengatasi badai apapun, dan biksu iblis dengan 1000 wajah tidak peduli untuk peduli padanya. Biksu berwajah 1000 mempercepat lagi, melintasi langkah secepat mungkin, dan mengibaskan 3 pembudidaya langit di belakang leluhur lama matahari bulan, mencoba untuk bergegas ke puncak gunung dengan kekuatan mantra. Sial. Melihat biksu berwajah 1000 melayang pergi, Long Batian tidak bisa tidak berteriak di luar jangkauan serangannya. Kikiao yang marah merokok, tangan kirinya menghantam ke tanah dengan ganas. Tepat pada saat ini, Landen Sen menyusul Long Batian dan akan melewatinya. Long Batian yang kesal memblokir jalan Landen Sen dengan tubuhnya yang setengah naga, dan berkata dengan ekspresi tidak ramah, "Tunggu, aku tidak mengatakan membiarkanmu lewat." "Teman Long Dao, apa maksudmu?" Wajah Landen Sen sedikit tenggelam. Long Batian berkata dengan wajah galak, "Nama keluarga itu Sen, apa maksudmu dengan bertanya padaku? Aku hanya memohon, mengapa kamu tidak membantuku?" Landen Sen mengangkat bahu dan berkata, "Dendam antara kamu dan sesama Tao dengan 1000 wajah tidak ada hubungannya dengan saya." Sen tidak mau terlibat. Dragon Tyrant dengan marah berkata, "Nama keluarga adalah Sen, karena kamu kejam, Lao Su juga saya tidak sopan kepada Anda. Sekarang jika Anda dengan patuh menyerahkan cincin penyimpanan pada tubuh Anda dan menghapus pengetahuan spiritual Anda, saya akan membiarkan Anda pergi. Jika tidak, Anda tidak pernah ingin mengambil langkah lain."